Pernah punya mimpi ingin bikin lagu Acu? Tidak, Tidak ya? tidak. Tapi saya pernah mengkritisi lagu Acu. Acu bawa lagu apa? Lagu Begandu. Acu tahu enggak Begandu apa itu? Begandu. Yang betulnya sudah Elola ku tambarendo. Elola ku tambarendo. Ku tambarendo. Burakau? Burak. Kome burak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Saya sekarang ada di Pasar Pekantua atau Pasau Pekantua, Dusun Padang Merbau Barat, Desa Kota Pramba. Nah, sebelah saya itu seorang pegawai di Desa Sungai Tarap, Kecamatan Kampar. Nanti kita tanya namanya siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dulu. Pemirsa, saya Herman, staf Desa Sungai Tarap, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Hari ini saya bertemu dengan pendiri komunitas Kampar KWK. Inilah dia Pak Gisel, barangkali tidak asing lagi bagi pemirsa. Kami ini bertemu tanpa sengaja. Beliau ini kebetulan mampir di kedai kopi Acu Amo di Pasau Pekantua. Nah, pulang dari mancing, hobi mancing rupanya. Jadi, ada dapet dari jauh. Ada. Alhamdulillah. Mancing di mana tadi? Di Muara Sungai Tambang. Muara Sungai Tambang. Ya. Di mana, Bro? Di Desa Kemang Indah. Oh. Ada, kalau seandainya mau tengok ikannya ada itu. Hobi memang itu apa? Hobi sekali mancing. Hobi sekali. Berapa kali frekuensi mancing per minggu? Itu tergantung dari kesibukan. Jadi kalau seandainya memang tidak ada kesibukan, ada kesehatan, asal ada waktu, frekuensinya setidaknya di dalam satu minggu itu minimal 3 hari. Kadang-kadang orang mancing itu ikannya tak dimakan. Betul tak seperti itu filosofi? Oh iya, orang yang suka mancing itu sebenarnya dia tidak butuh ikan. Entah apa yang dicari di sungai. Apa yang dicari di sungai itu. Tapi kalau seandainya memang Pak Gisel mengatakan filosofinya begitu, saya tidak membantahnya. Tapi kalau seandainya terpulang ke saya, istilahnya kalau saya mancing berarti saya cari ikan, karena saya memang sangat suka ikan. Katanya mancing itu juga belajar pengendalian diri ya? Saya tidak. Filosofinya seperti itu ya? Saya tidak membaca sampai ke situ Pak Gisel. Tapi kalau seandainya memang iya, saya pun juga tidak akan membantahnya. Kalau seandainya memang iya, berarti saya sudah mengarah ke arah situ. Jadi kawan burakau kita pertama tentu menceritakan tentang hobi. Nah, hobi kita ingin jumpai feel-nya. Ternyata Pak Herman ini hobinya mancing. Dan saya terima referensi bahwa banyak orang yang mancing itu dia tidak sekadar mencari ikan. Bahkan ikan yang dia bawa pulang itu diserahkan ke tetangganya. Seperti itu dia. Sedekahkan. Ya, disedekahkan ya Pak Herman. Bisa jadi. Nah, di samping itu ternyata orang mancing itu pengendalian dirinya bagus. Ketika ketika ikan ini dia tahu cara mengendalikan dari supaya ikan ini tidak lepas. Itu filosofi yang saya terima. Nah, saya mau tanya. Katanya di rumah ada gitar dari Jepang, betul tuh? Ada. Gitar apa? Suzuki, kapok. Suzuki yang sejenis gitar kayu, bukan listrik. Oh, bukan listrik. Memang hobi bermain musik atau? Mungkin ya. Dibilang hobi lah. Kok mungkin? Hobi karena saya juga selama sampai umur segini saya sudah barangkali dengan gitar yang ada sekarang itu sudah menghabiskan kapok 2. Gitar kapok itu kan cuman sementara jatah hari itu, nanti di gagang itu dia mudah
Kalau bahasa Awak paku-paku, oh Iya. nanti dipakai 1 tahun 2 tahun dia paku-paku dia. Tapi alhamdulillah ketika saya beli, kebetulan ada orang dulu merantau ke Malaysia, dia beli gitar Suzuki ini asli dari Jepang, langsung ada made in Japannya di sana. Kemudian ketika orang tuh saya sangat berminat sekali, kemudian saya beli. Ketika orang tuh mau jual saya beli, dan sampai sekarang alhamdulillah masih awet ya. masih bisa dipakai. Orang itu siapa? Orang kawan kah atau ya sama-sama ini? Siapa dia? Mungkin bisa dibilang kawan. Kawan ya? Iya, soalnya dia dulu Sama-sama hobi. Iya, barangkali hobi dia. Nyatanya dia kan membeli gitar dia. Nggak mungkin orang tak hobi beli gitar ya. Nggak mungkin dia. Asli orang Indonesia atau Malaysia atau Jepang? Dianya orang Kerangan Tinggi, Desa Kuapan. Jadi dia hari itu dia merantau ke Malaysia, pulang. Dia Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 92. 92 udah merantau ke Malaysia. Orangnya enggak. Saya ini Terus tidak. ceritanya gimana? Jadi dianya pulang, saya tengok gitarnya, saya tertarik sekali. Jadi waktu pertama itu saya nak beli, tapi dia nggak mau jual. Oh, dia sayang pula dengan gitar itu. Nggak mau jual dia. Jadi saya bilang, nanti kalau kapan-kapan kamu mau jual, saya bilang, kapan-kapan kamu sudah kalau mau jual, nanti tawarkan ke saya dulu, mana tahu ketika itu saya ada uang, salah saya beli, saya bilang. Jadi waktu itu dia mau ke Medan. Sampai sekarang pun masih berkeluarga di Medan dia. Mungkin agak kepepet uang waktu itu, ditawarkanlah ke saya hari itu. Iya. Beli berapa? Cuma 15.000 saya beli hari itu. 15.000 rupiah, ringgit? Ribu tahun 92. Tahun 92. Iya. Asli gitar Jepang. Suzuki. Made in Jepang. Di sana ada tulisan Made in Apa Jepang. bedanya dengan paku? Yang jelas selama itu sampai sekarang masih utuh dan tidak ada paku-pakunya. Dan gridnya itu tidak mau ndak haus dia, ndak haus dia. Pernah ganti tali atau? Kalau tali pernah dia sering. Pastilah itu ya. Dan gitar ini sudah pernah menserjanakan orang ini, di orang Kerangan Tinggi juga, kemenaan dari gitar. Siapa yang menserjanakan? Ya, Yang punya gitar pertama? Bukan. Artinya dipakainya gitar kita untuk dia praktek. Oh, dia minjam? Iya, dia pinjam gitar kita, dia bawa kuliah ke Sentra Tasikuwir. Dari semester pertama dia sampai selesai dia pakai gitar kita. Siapa nama dia? Reni, cewek ya? Reni, anak dari Pak Tamam, Gus Tamam, tuh Kerangan Tinggi. Sekarang di mana dia? Dia sekarang udah ngajar dia di SMA mana dia ngajar ya? Sudah sarjana aja. Gitar ini luar biasa. Punya gitar belinya cuma 15.000 rupiah. Itu belinya bukan di Indonesia, belinya di Malaysia malah. Iya. Belinya kalau saatnya belinya di Indonesia. Di Indonesia di Kerangan Tinggi. Cuman belinya iya. Tapi orangnya bawa dari Malaysia. Suzuki miliknya. Nah, kok bisa punya darah musik seperti itu? Terus dikembangkan atau tidak? Pernah barangkali saya sebagai dibilang pemusik bukan juga barangkali pemusik, cuma barangkali cinta musik saya. Cinta musik. Iya, suka bermusik, bermain musik. Dalam bermain musik misalnya dengan alat-alat musik seperti gitar dan organ. Oh, organ juga bisa. Bisa. Nah, alhamdulillah dengan organ. Kemudian saya kan ada juga Tuhan berikan sedikit kelebihan, saya suara agak bisa lebih daripada rata-rata. Akhirnya saya juga bisa bernyanyi kan gitu. Oh, bisa nyanyi juga. Bisa nyanyi. Sebelum itu kan saya juga pernah juga mewakili Kampar ini ke tingkat misalnya Kecamatan Kampar Lama dulu. Kecamatan Kampar Lama. Iya, sebagai kori. Tingkat remaja kan gitu. Oh, ternyata kori juga. Orang yang suaranya bagus itu memang pintar baca Quran. Terus. Nah, jadi masalah darah seni ini barangkali ya itulah. Entah begitulah seni saya dan bisa bermusik, dan kami punya sejarah dengan kawan-kawan pernah membuat band misalnya di Kerangan Tinggi dulu ada band Kartika di bawah pimpinan Pak Khaidir. Tahun berapa tuh? Lupa saya tahun. Dalam sekali masih lajang-lajang saya itu. Itu band dangdut, band rebana atau apa? Itu ya kalau di sekarang udah orkes Melayu, udah sekaliber band ya. Yang hari itu iya itu pakai udah main kemana-mana. Iya,
kita itu Gambus. tidak, memang udah band nih. Kita Orkes Melayu Kartika namanya. Hari itu lebih, kalau seandainya berjaya waktu itu Bang Yasir Yatim dengan band Artanya, band Yasir Yatim dengan Santananya, Bang Pael yang di SMA dengan itu ya. Dengan Artanya, kita mengimbangi mereka itu, seimbang kita hari itu dengan orang. Berarti udah kelas pro. Sudah profesional kita hari itu. Sudah dijual dan sudah kemana-mana juga lah istilahnya. Ya. Jadi kawan Burakau ternyata Kori setelah itu juga pernah bikin band tahun 90-an ya. Iya. Tahun 90-an. Namanya Orkes Melayu Kartika. Di Kerangan Tinggi itu. Lokasinya organ ini itu berdiri di Dusun Kerangan Tinggi, Desa Kuapan. Nah, kalau dibandingkan sekarang, pernah dengar nama Yasir Yatim kan? Pernah tahu Bang El Maris kan? Mereka itu kan artis-artis pro gitu. Nah, kualitas mereka ini hampir sama dengan band yang mereka dirikan itu. Itu dia. Nah, sekarang saya tanya, kok pudar? tidak berkesinambungan gitu. Iya, kok tak dilanjutkan? Ini kan bagus, tetapi kok tidak dilanjutkan? Itu kalau potensi menurut saya di mana-mana punya potensi. Pasti. Nah, apapun sebagai apapun yang sifatnya kita profesional, pasti semuanya punya potensi. Tetapi kita punya sudut pandang tersendiri terhadap potensi. Apa sudut pandangnya? Kalau di saya sudut pandang masalah keartisan istilahnya. Agama berarti? Iya. Saya mohon maaf ini kepada rekan-rekan yang artis, kemudian rekan-rekan yang di masalah band. Saya bukan maksud ini merendahkan atau menyepelekan, tapi ini adalah pandangan saya pribadi. Ketika saya memandang ke masalah keartisan atau pentas segala macam itu, di dunia pentas lah kita bahasakan demikian. Kalau di saya itu kesannya glamor dan lebih cenderung, kalau bahasa masjid itu lebih banyak ke maksiatnya kalau menurut saya. Ya, bukan. Ya. Terus. Jujur satu saja kalau istilahnya kan. Kita bukan nanti kalau seandainya ada sesuatu hal, tanyakan saja nanti kepada orang yang kompetennya, entah ke ustaz atau kemana kan. Iya. Tapi yang jelas istilahnya kalau seandainya di saya secara pribadi ketika menengok misalnya seorang perempuan walaupun dia pakai jilbab, pakai jubah dan segala macamnya itu tahu. Tapi dia bernyanyi di depan dengan suara Mbak Merdi yang mendayu-dayu dan sekaligus nanti ditambah dengan goyangan-goyangan yang aduhai begitu menurut saya. Jadi saya sangat tidak menerimanya. Agak meleceh. Nah, di sanalah saya yang saya secara pribadi saya tidak bisa menerima itu. Artinya ada kesadaran personal ya. Mungkin begitu. Kesadaran personal yang berlandaskan pada nilai. Iya kan? Nilainya nilai agama tentu. Nah, jadi memang bermusik itu multi tafsir. Ada yang menganggap, tapi jangan heran. Sekarang banyak juga orang yang sukses di musik yang pada jalur tertentu. Contoh musik religi ya. Dan mereka mampu berdakwah untuk itu. Tetapi tentu setiap orang punya sudut pandang. Dan sudut pandang itu tak bisa kita paksakan ke siapapun. Itu tak bisa dipaksa. Punya hak sendiri. Punya hak sendiri. Nah, sekarang gitar, organ masih sering main nggak sendiri atau bersama istri, bersama cucu, bersama? Jujur, saya pernah direkam di FB. Nanti kalau saya rekam ada di Herman Abu Hafiz. Itu ada pernah direkam anak istilahnya. Tapi ketika sekarang ini, halo Pak Jenderal, masalah sering lagi boleh dikatakan jarang sekali. Dah ditinggalkan lah. Bukan ditinggalkan, tapi boleh dibilang tidak bermain, bukan pula tidak bermain, tapi sudah misalnya saya bernyanyi saja, misalnya saya lagi naik motor, naik Honda, kemudian dia bernyanyi misalnya lagu apa saja yang saya suka begitu. Tapi ketika saya mulai sadar, saya merasa rugi ketika saya bernyanyi. Rugi saya bernyanyi. Lebih baik saya baca yang lain-lain. Yang lain-lain. Jadi saya merasa rugi hal itu. Hingganya saya, kalau daripada saya metik gitar, bagus saya buka Quran kan gitu. Bukan begitu ya. Rugi saya kan gitu. Nah,
Nah, tetapi kan sekarang ada ini Pak, ada stigma bukan stigma ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia itu kan dunia kan. Nah, apabila ditekuni secara baik dan alurnya dijalankan secara baik, juga membawa ini ya kebaikan kepada yang berlatih ya. Betul. Nah, sekarang ini, saya mau sekarang ini di tempat kita ini kan banyak persoalan sosial yang terjadi di kalangan anak muda. Apakah itu akibat bermusik? Oh, saya tidak. Tidak. Kalau menurut saya itu kalau seandainya ada anak muda ada anak muda dalam tanda kutip kita memang membicarakan istilah kreativitasnya di dalam bermusik, misalnya ada grup-grup untuk dalam setakat dunia, kalau menurut saya malah itu menghindarkan dia dari kerja-kerja yang tak betul lah yang tidak betul lah. Betul. Soalnya mereka akan hobi dia akan lebih tersalurkan dan ada kesibukannya untuk kita bermusik kan, misalnya dia bikin grup, bikin apalah, tapi dia kan waktu dia akan lebih tersita ke situ dan perhatiannya akan tertarik ke situ. Tapi kalau seandainya dia cuma tidak ada apa-apanya, cuma dia bermain HP, cuma dia ini segala macam, nah kalau menurut saya ini dia lebih akan berpotensi ke tidak apanya itu. Nah, artinya musik juga, bermain alat musik juga bisa dijadikan solusi untuk membina anak muda. Bisa ya? Bisa. Kalau menurut saya bisa. Bisa. Mengapa tidak melakukan itu? Kan di desa. Iya, betul. Jujur anak saya juga punya potensi untuk bermain musik. Laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Nah, jujur saja saya mengatakan bahwa memang berpotensi dia. Sekali lagi saya bilangkan tadi, anak saya yang sekarang sudah dia sarjana tafsir hadis. Saya potensi dia ajar 1 dia malah dapat 3. Nah, tetapi ketika menjadikan dia seorang musisi, saya memang sangat tidak bolehlah dibilang tidak merestuinya untuk dia terjun ke dunia panggung ya. Dunia panggung. Tapi kalau seandainya memang untuk pembinaan, untuk daripada supaya jangan anaknya lagi anaknya vakum, lebih bagus anak itu diberikan kreativitas, misalnya bermain musik atau bikin grup atau apa namanya. Artinya supaya jangan anak itu pada kemana-mana kan gitu. Pertanyaannya ini semacam kuesioner. Saya tanya nanti dijawab. Pemerintah desa itu punya dana desa. Dana pemberdayaan untuk pemuda ada atau tidak? Ada. Nah, setelah itu kreativitas seperti apa yang dikembangkan di desa? Bermusik kah? Olahraga kah? Atau kalau di Desa Sungai Taram, di pemberdayaan pemuda ada lab skill. Di pemuda misalnya diberikan ilmu perbengkelan. Kemudian juga di bidang disediakannya fasilitas olahraga. Kemudian juga diberikan istilahnya semacam kemarin ini ya pokoknya dalam pelatihan lah, lab skill lah istilahnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kita butuh ruang apresiasi atau tidak? Ruang terbuka hijau di situ, ada ruang apresiasinya juga. Melihat kondisi sekarang. Kalau menurut saya sangat perlu sekali. Soalnya nanti kan yang jelas kan di dana desa kan sudah ada pagu yang sudah meluangkan anggaran untuk pemberdayaan pemuda. Otomatis kalau sudah ada pemberdayaan, mau tidak mau kita harus juga menyediakan tempat ruang apresiasi. Kalau tidak, macam mana kita mendengar suara mereka? Bagaimana kita kan gitu. Jadi kalau di saya sangat membina sekali, dan apalagi pemuda-pemuda sekarang ini sudah sangat SDM-nya itu sangat jauh berbeda dengan kita. Kan, otomatis lebih kalau menurut saya mereka ini cukup cendekia, cukup pintar, cukup terdidik. Nah, nanti kalau seandainya mereka ini tidak kita tampung aspirasi, kita berdayakan, nanti kan juga membuat mereka tidak bisa berkembang. Nah, macam saya tak berapa lama kan, barangkali saya sudah tidak berapa tahun lagi saya kan mati lah saya ini. Iya betul. Nah, otomatis kan kita regenerasi di dalam siapapun, mungkin dari
pengurus apa. Tidak mungkinlah kita terus. Nanti ada regenerasinya. Nah, dalam bermusik sukanya genre apa? Genre pop, dangdut atau Pak Gisel, kalau saya itu yang namanya musik yang enak di telinga itulah yang saya suka. oh, itu deh. Tidak ada membedakan, tidak mengklasifikasi. Iya. Ini pop, ini dangdut, Iya. ini rock gitu. Asal yang enak di telinga saya, yang nyaman di batin saya, itulah yang saya suka. Apakah itu keroncong, apakah itu nanti seriosa, apakah itu pop, rock, segala macam itu, apakah nanti apapun namanya, yang penting yang saya suka mendengarnya, enak didengarnya, ada rasa simpati saya, tetap akan saya kagumi. Pernah bikin lagu Acu? Saya tidak. Tak pernah bikin lagu Acu. Pernah tertarik, pernah punya mimpi ingin bikin lagu Acu? Tidak. Tidak. Ya? Tidak. Tapi saya pernah mengkritisi lagu Acu. Kok apa yang dikritik? Ketika siapa nama artis yang di 13 Kota Kampar itu? Anggap aja lah si B gitu. Si B. Dia ketika pameran seni budaya Kabupaten Kampar, dia menunggu stand 13 Kota Kampar. Kebetulan dia memegang gitar waktu itu. Dia bernyanyi lagunya, dibawanya lagu, katanya lagu Bagandu. Jadi saya tanya, Acu bawa lagu apa? Lagu Bagandu. Acu tahu enggak Bagandu apa itu? Bagandu. Bagandu. Apa syairnya? Dibilangnya Lola Kutang Barendo. Iya. Nah, kan Lola Kutang Barendo. Kutang Barendo. Iya. Itu yang Bagandu itu. Iya, itu syairnya. Lola Kutang Barendo. Jadi saya luruskan, berarti kalau begitu tanggapan Acu tentang Bagandu itu, Acu tidak tahu tentang Bagandu. Mestinya Bagandu itu adalah Bagandu itu kan bahasa Acu. Bagandu itu berayun ya? Bukan. Bagandu itu kalau seandainya nanti pemirsa ingin tahu apa itu Bagandu, ini sudah ada di Pustaka UIN Susko Riau, dan sudah ada sarjananya yang sudah membahas masalah Bagandu ini. Menganalisa itu ya? Bukan menganalisa, sudah menjadi skrip dia. Iya, menjadi skrip. Bagandu. Jadi kalau seandainya pemirsa ingin sudah bisa dicari di Pustaka UIN. Jadi Bagandu itu apa? Bagandu itu sebetulnya adalah memberi ajaran. Nasihat kepada bayi yang ada dalam buayan, baik itu secara akidah dan lebih berat ke masalah akidah dan juga baik masalah dunia. Tapi lucu, ketika syair Bagandu itu bukan syair ya, baitnya itu kan ada Lola Kutang Barendo, kutang kan? Itulah yang salah dari orang-orang, tidak ngerti dia. Lola, mestinya apa? Lola itu apa? Kutang itu apa? Barendo itu apa? Itu. Mestinya Lola itu diambil dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jadi bukan kutang, terus kutambah. Nah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ditambah rendo itu bahasa lama. La ilah, coba nyanyikan. Nah, kan coba nyanyikan. Bisa nggak? Aslinya dulu. Yang sekarang dibikin orang itu seperti apa? Orang tuh bikin Lola kutang barendo. Ya. Yang betulnya sudah Lola kutang barendo. Lola kutang barendo. Kutang barendo. Artinya dari la ilah tadi itu menjadi semacam perubahan kalimatnya menjadi Lola. Itu sebenarnya dari la ilah. La ilah kutang barendo. La ilaha kutambarendo. Kan itu sebenarnya. Rendo itu tak bahasa sekarang lagi, itu bahasa datuk-datuk dulu. Maknanya rendo itu adalah semacam sulaman yang di rendo. Yang ada sulaman yang di pesta itu ya. Ada sulaman. Itu rendo namanya. Apa itu? Lagi buat rendo katanya kan, itulah rendo. Jadi rendo itu artinya mengindahkan. Jadi Lola ditambah dengan seni-seni. Jadi kawan Burakau, ternyata kita salah dalam menyanyikan lagu Bagandu. Sebenarnya bukan Kutang Barendo, tetapi Lola Kutambah Rendo. Kutambah Rendo. Betul nggak? Iya. Nah, ini menarik. Sip kan? Nah, jadi waktu sudah mulai maghrib. Kita sudahi dulu. Ini baru jilid 1. Ada jilid 2 lagi. Burakau. Nanti kita tanya dengan dia. Pengen mau nggak bikin lagu Ocu? Itu nanti yang mau kita tanya. Sekian. Salam Burakau. Kome Burak.
Burak kau? Burak kau? Komai burak. Komai burak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.